Halo sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada, salam sehat, bahagia, dan selalu diberkati. Amin. Bersama saya Hari Sutanto di sini, malam hari ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan satu sosok kawan selama saya ini ya, dan guru saya juga, sahabat saya, mentor saya juga. Jadi beliau ini memang luar biasa lah ya. Jadi saya kenal beliau sangat lama, mungkin sudah puluhan tahun begitu. Ya, Dan sudah puluhan tahun sejak saya bergabung di Asosiasi Manajemen Indonesia, ya. Saya sudah berjumpa dengan beliau. Nah, siapa beliau ini? Saya akan sekilas bacakan sedikit CV dari beliau ya. Beliau adalah konsultan, juga senior trainer dari Sales dan Comprehensive Motivation. Dan beliau juga sudah menangani, memberikan servis untuk ratusan perusahaan dalam customer good, service, dan industri yang lain ya, banyak sekali ya kalau saya lihat ini. Dan beliau ini yang sangat yang luar biasa adalah mereka memulai karir itu mulai dari paling bawah itu, dari seorang salesman sampai jadi top leader dan akhirnya menjadi seorang pimpinan perusahaan di multinasional perusahaan. Dan saat ini beliau adalah seorang managing partner di Force One. Jadi ini adalah trade marketing and sales consultant dan senior consultant, senior partner di Frontier ya. Jadi ini marketing research consultant. Dan wah ini banyak sekali kalau saya baca ini ya. Jadi beliau juga penulis, yang penting ini berapa buku yang sudah beliau sudah tuliskan. Nah, jadi dan beliau juga mengelola talk show ya, semacam kita hari ini, bisa diikuti juga, mungkin nanti Instagramnya ya, nanti Pak Min bisa kasih ininya sehingga bisa teman-teman bisa ikutin gitu ya kegiatan beliau juga, yang untuk bisa berbagi hal-hal yang positif. Semakin sering kita dengarkan hal-hal yang positif, maka semakin positiflah hidup kita. Oke, baik, mari saya panggilkan Bapak Min Diarto Jugo Raharjo. Wah, halo Pak Min. halo, selamat malam Bro Hari. Pak Min, senang sekali. Terima kasih banyak atas waktunya nih ya Pak. Oh, sama-sama. Oke. Nah, ini topik kalau beliau suka bicara namanya A to Z ngopi gitu ya, ngobrol pintar ya Pak. Ngobrol pintar. Nah, jadi bisa ikutin ini channelnya beliau juga ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang sebelum kita akan masuk ke dalam topik yang dibicarakan oleh Pak Min tentang tantangan ini ya, tentang tantangan pemuda dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan dulu ya bagaimana perkembangan perjalanan hidup dari seorang Pak Min sampai bisa begitu luar biasa. Jadi kita mau dapat bekal gitu ya, dapat insight, dapat motivasinya, sehingga kita juga bisa jadi orang yang lebih baik gitu, bisa sampai di puncak karir atau bisa sampai mencapai sukses dalam hidupnya. Nah, kira-kira Pak Min, saya mau tanya nih, dapat supaya teman-teman juga bisa, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan dapat manfaatnya. Pak Min, kira-kira boleh cerita dulu kecil, mungkin dari mulai di mana lahir, terus kemudian sekolah gimana, terus sampai akhirnya berjuangnya gimana tuh dari sales sampai ini. Sedikit aja gitu Pak. Terus pernah apa sih gitu? Apa udah bener sesuai sama mimpi waktu kecil atau gimana itu Pak? Baik, makasih Bro Hari ya. Selamat malam para follower, pendengar yang hadir dalam acara Gema Kehidupan ini. Saya lahir di Bandung. Ya, lahir di Bandung, kemudian sekolah mulai dari TK, SD, SMP sampai sekolah teknik mesin sampai dengan di Unisba, Universitas Islam Bandung, di Bandung semua. Itu studinya, kemudian S2-nya saya di Jakarta. Oke, baik. Nah, kemudian kalau bicara tentang kehidupan, ya sedih deh. Sedihnya dalam artian, ya sekolah jalan terus nih, nggak pernah naik kendaraan, nggak punya kendaraan, gitu ya. Itu satu. Terus kedua juga kalau bicara tadi sempat karir, ya sebetulnya saya berkarir dari tahun 78, jadi bisa
ditebak nih umurnya udah berapa gitu. 78 saya di bengkel selama 3 tahun, 78, 81 di bengkel mobil, variasi mobil, 81 sampai 94 adalah karir sebagai mulai dari salesman sampai supervisor, area manager, training manager, sales development, national sales managers gitu ya. Itu 9 tahun, kemudian juga 13 tahun. Kemudian 9 tahun lagi adalah di salah satu Asaba Group sebagai division manager, sales director dan operational director. Jadi total karir bekerja 22 tahun. Kemudian juga sebagai konsultan juga 21 tahun juga, mulai tahun 2001 sampai sekarang. Itu sebagai konsultan gitu. Oke, luar biasa. Nah, mungkin hal yang singkat kalau Pak Min bisa ceritakan sebetulnya dalam perjalanan hidup, apa hal yang paling sulit yang Bapak temui dan Bapak bisa atasi itu sehingga sampai naik di puncak gitu loh, Pak? Ada yang mungkin yang paling sulit sebetulnya adalah melawan ego diri sendiri ya. Bagaimana tentunya orang kalau cenderung kan kerja tuh inginnya santai, kan itu perilaku orang ya. Terus gaji gede, punya bos baik. Nah itu kan maunya begitu. Dan ketiga-tiganya itu nggak saya dapatkan semua gitu loh. Punya bos ya gilanya setengah mati, gaji ya umum lah ya, namanya pegawai gitu ya. Terus kerja juga rasanya mungkin saya belum nemu lebih berat daripada teman-teman ketika saya ngobrol bertemu gitu ya. Karena saya kerja 13 tahun, 5 tahun hak cuti saya hilang. Nggak bisa diambil karena begitu tightnya bekerja. Jadi 60 hari hak cuti saya hilang ketika saya berhenti itu. Jadi bisa dibayangkan kan ya betapa ketatnya pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan itu. Oke. Bapak bisa jalanin itu dan akhirnya juga sampai di puncak dari karir Bapak gitu ya? Ya karena pasti faktor lingkungan lah ya. Satu faktor lingkungan, kedua juga kesiapan kita sendiri untuk siap mau berubah. Karena lingkungan tuh dalam artian baik keluarga maupun kalau dalam karir kantor ya, suasana kantor, pimpinan, karakter pimpinan itu akan menentukan juga di dalam karir seseorang. Oke. Nah ini luar biasa nih ya. Artinya kalau kita siap berubah, setiap orang bisa menuju satu proses perubahan yang lebih baik kalau kita mau ya. Tapi jangan hanya berubah, cuma namanya tidak tidur, betul-betul tidak tidur loh ya. Artinya masuk kerja pagi jam 7 biasa saya sudah datang lalu jalan, terus sampai malam sore gitu sampai nggak pulang lagi, sampai besok masuk kerja lagi, itu lebih dari 10 hari loh. Wah, luar biasa ya. Itu belum orang sanggup menjalani, Pak Min. Ketika ngobrol dengan teman-teman belum ada yang cerita nemu seperti itu gitu loh. Iya betul. Mungkin belum tentu semua orang bisa sanggup menjalani seperti Pak Min kalau begitu ya. Ya karena lingkungan di teman-teman saya di kantor saya dulu namanya objektif kerja itu nggak ada istilahnya, nggak ada toleran, zero tolerance. Zero tolerance. Namanya reporting, namanya achievement target itu zero tolerance. Wah, ini sebetulnya riwayat hidup Pak Min ini menarik sekali ya. Tapi saya mau juga pasti yang mau dibicarakan ini juga sangat menarik. Nah, terakhir Pak, sebelum masuk ke materi Bapak, kira-kira menurut Bapak nih, apa yang mendorong membuat seseorang itu bisa maju di dalam hidup Pak, dari pengalaman hidup Bapak? Karakter ya. Karakter. Kunci karakter ya. Oke. Salah satunya mungkin akan dikupas juga di topik malam ini ya. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke dalam topik Bapak aja deh, Pak. Ini kelihatannya menarik ini. Nanti baru nanya jawab. Baik ya, saya akan izin share screen-nya. Baik, Pak. Silakan. Sorry. Saya harus izin dulu. Oke. Izin ya, Pak Ari. Jadi topik kita saya coba berbagi tentang karakter pemuda, tantangan dan solusi. Tentunya latar belakang. Suara saya terima bagus ya, Bro Ari? Pak, jelas. Nah, tentunya ini sebuah pemikiran juga berkaitan dengan apa ya? Dengan situasi saat ini. Ya. Kemudian juga dengan begitu gencarnya perubahan generasi dari generasi
kolonial, itu generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial, bahkan sekarang sudah ke Z dan ke alpha gitu. Nah, ini kan sebuah proses yang sedang kita hadapi bersama gitu. Nah, maka kita fokuskan ke dalam pemuda. Nah, kemudian menurut definisi sendiri bahwa pemuda itu sebetulnya saya ini termasuk masih pemuda, karena definisi pemuda itu kan sampai umur 65 itu. Nah, saya belum betul. 65. Jadi Betul. Masih pemuda awal, Pak. Iya, masih pemuda. Jadi belum 65 itu berarti masih pemuda. Makanya kadang-kadang ada diajak, mari ikut kelompok lansia. Enggak, saya belum lansia. Oke, begitu ya. Jadi topik ini adalah memicu juga bukan hanya sekedar pribadi, tetapi juga saya ingin mengajak semua rekan-rekan pemuda Indonesia pada umumnya untuk memahami hal-hal yang terjadi. Nah, bro, karena pemuda itu saya panggil bro di sini. Nah, kalau kita bicara tentang sedikit saja, ini bisa diambil di YouTube sebetulnya, tapi saya perlu bacakan sedikit bahwa tujuan negara Republik Indonesia ini, karakternya dengan tujuannya berdirinya Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Ini alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita memahami ini, tentunya kita bernegara tuh kira-kira kan mesti punya petuahnya, mesti punya mesti punya guidance-nya. Sama ketika kita kerja pun begitu, ada visi misi perusahaan kan, ada peraturan perusahaan. Nah, itu sebetulnya kan wadah yang perlu kita patuhi. Kalau saya nggak setuju dengan visi misi perusahaan, nggak setuju dengan peraturan perusahaan, ya tinggalkan, jangan bekerja di situ tuh, jangan menggerutu, duitnya mau tapi kerjanya nggak mau, kira-kira begitulah. Nah, ketika kita bernegara pun sama, ini kira-kira poinnya gitu ya. Ini saya nggak perlu bacakan lah ya. Jadi arti merdeka buat saya itu bukan hanya sekedar sorak-sorak bergembira, menyanyikan lagu 17 Agustus 45, tapi merdeka itu kalau kuncinya adalah bukan tanpa aturan, bukan sesukanya. Jadi kita sekarang lihat demokrasi itu akhirnya menjadi demokrasi kan. Orang yang sesuka-sukanya bicara, sesuka-sukanya menghujat, suka-sukanya ngomong tanpa aturan, tanpa etika, dan seterusnya. Ya, kira-kira ada merasa minoritas, merasa yang tertindas, bikin gereja susah, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga, maka kuncinya jadi merdeka itu apa sih? Adalah sejahtera, mandiri, harga diri, integritas, kejujuran, dan seterusnya. Jadi saya bikin tahun 2014 nih bro hari ini. Di sini, bawah tuh, salam merdeka tuh. Mindia 2014 ya. Jadi ini, kalau mau ya monggo nanti bisa di share. Oke. Jadi merdeka adalah segalanya dalam artian tentunya menuju kebaikan ya, bukan merdeka menuju keburukan. Nah, bro sis, saya mencoba anak-anak sekarang generasi milenial dan generasi X itu kan senang sekali dengan filosofi lah ya. Nah, saya juga akan mencoba memberikan sebuah filosofi juga. Banyak orang melangkah dengan benar di jalan yang salah dan melangkah dengan salah di jalan yang benar. Jadi kadang-kadang melangkah dengan benar, dia tuh patuh, orang itu baik, tetapi salah guru kira-kira lah, salah asuh gitu loh, ilmunya keliru gitu. Jadi dia mengikuti ilmu yang keliru gitu kan, ilmunya patuh tetapi ilmunya yang keliru. Jadi itu artinya melangkah dengan benar tapi jalannya jalan salah. Gitu ya. Atau melangkah dengan salah di jalan benar, aturannya benar, pakemnya benar tapi melanggar gitu loh. Itu terbalik. Ya contohnya melangkah dengan salah di jalan benar. Korupsi adalah sesuatu dilarang korupsi menurut agama gitu kan, menurut kebijakan macam-macam. Itu kan jalannya udah benar, aturannya benar, tapi banyak koruptor gitu. Nah, itu kan gitu ya. Terus banyak juga mengatakan agama A atau tidak, agama itu kacau. Jadi tujuannya beragama itu kan membuat tidak kacau. Kan kira-kira begitu. Iya. Tetapi banyak sekali orang kan bikin kacau gara-gara agama juga. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi sebetulnya kan kita perlunya melangkah dengan benar di jalan yang benar. Jadi kalau kita bicara dalam konteks bisnis kan punya kepatuhan terhadap aturan dan aturan itu benar. Punya guru dan gurunya yang benar gitu kan. Nah, barulah kita akan benar. Maka sangat langka melangkah dengan benar di jalan yang benar. Nah, ini yang susah tuh ini kan. Melangkah dengan benar di jalan yang benar itu kan sebuah yang sulit. Baik. Nah, ini 9 ciri negatif manusia Indonesia. Jadi kalau bro, Bapak Ibu semua kira-kira nempel 9 ciri yang ada di 15 ini, bahwa Anda betul-betul sebagai orang Indonesia.
Apa sih 9 karakter itu? Apakah saya orang ramah nggak? Kalau begitu saya nggak ramah. Oh, saya ramah. Oh, orang oke. Saya malas nggak? Nah, kalau begitu saya termasuk kategori orang malas. Dapat 1. Tidak disiplin, dapat lagi 1. Suka korupsi. Korupsi tidak selalu uang ya. Korupsi waktu, korupsi informasi, korupsi laporan, bohong, menggunakan fasilitas kantor. Itu kan korupsi semua tuh. Ya, kalau suka begitu, nah termasuk itu 3. Terus ada emosi, suka gampang baperan ya, egosentris nggak, individualis, suka meniru nggak, nyontek, suka plagiat dan seterusnya gitu ya. Rendah diri, nggak pede, terus suka buang-buang duit, membeli bukan sesuai kebutuhan tetapi sesuai keinginan, contoh kan itu boros tuh. Ya, percaya tahayul. Terus bodoh, nggak mau belajar, ngerti gitu ya, bodohnya udah gitu diformalin lagi ya, jadi permanen tuh kira. Terus sering ngoceh-ngoceh nggak keruan gitu ya, munafik ya, jadi munafik tuh not walk the talk gitu ya, jadi nggak melakukan apa yang diomongin gitu ya. Rada sombong, kreatif. Nah, kreatifnya tergantung digunakan positif atau negatif, itunya dua-duanya juga kreatif gitu ya. Nah, kalau ada 9 aja nempel di dalam kita, diri kita, ini berarti kita benar-benar orang Indonesia gitu. Waduh. Ini apalagi sombong. Saya senang nih ngupas sombong tuh gini loh. Sombong tuh gini ya. Ketika orang-orang pintar berkumpul, para profesor dari macam-macam berkumpul, ngomong-ngomong, terus bikin asosiasi, kira-kira jadi nggak bikin WA group? Rasanya jadi. Bikin komunitas gitu. Persatuan Profesor Indonesia gitu. Jadi. Ketika ahli-ahli geologi, ahli-ahli bangunan, arsitek berkumpul, jago jadi kumpul. Para feng shui kumpulin, jadi. Orang kaya dikumpulin, jadi asosiasi, contohnya Kadin atau asosiasi orang intelektual. Tapi orang sombong sesama orang sombong nggak bisa bikin asosiasi. Saling menonjol ya, Pak. Ya, asosiasi orang-orang penggemar sepeda ontel itu, penggemar Vespa butut itu, Vespa lama itu, ada asosiasinya gitu. Penggemar beca ada. Tapi asosiasi orang sombong itu kan nggak ada itu. Karena apa? Orang sombong juga tidak suka sesama dengan orang sombong lainnya gitu. Nah, ini perlu difahami ya. Baik. Nah, baik, sekarang ke karakter pemuda dan tantangan seterusnya gitu. Kesenjangan yang terjadi sebetulnya adalah belumnya terhubung. Sering sekali aku, ya aku, tapi bukan dengan sesama. Jadi egosentris, ya yang penting saya selamat, orang lain masa bodoh. Itu kan nggak mikir bersama. Aku dengan alam, tidak ramah lingkungan, penggunaan plastik, penggunaan produk-produk tidak ramah lingkungan, kalau bikin makanan pakai zat pewarna yang tidak lazim itu ya, atau menggunakan borak makanan dan seterusnya lah. Itu artinya aku dan alam menebang pohon seenaknya dan seterusnya. Itu aku dan alam artinya apa? Itu kesenjangan lingkungan. Kalau aku dengan orang lain, dengan tetangga, dengan komunitas, itu adalah kesenjangan sosial. Kemudian dan aku dengan aku sendiri, itu yang disebut dengan kesenjangan spiritual. Artinya apa? Nah, banyak sekali orang agamis tetapi tidak ada spiritualnya. Merasa dirinya paling benar. Orang lain salah semua. Itu. Seakan-akan dia sendiri yang punya kunci surga gitu loh. Itu kan aku dengan aku itu. Orang lain nggak punya kunci surga itu ya. Ceritanya cuman reward and punishment. Lakukan ini surga, lakukan ini neraka, lakukan ini surga, lakukan ini neraka gitu. Kira-kira begitulah. Ya, itu artinya kesenjangan spiritual karena apa? Dia tidak bisa menghargai, memahami, apalagi dalam konteks-konteks yang lebih luas. Jadi ada faktor-faktor juga dia belum selesai dengan dirinya. Aku dengan aku itu tidak selesai dengan dirinya. Oke, baik ya. Jadi beberapa poin. Nah, jadi kesombongan adalah tanggung jawab pribadi setiap orang dalam tindakannya sehari-hari. Makanya nggak heran ketika orang sombong itu, nah karakter pemuda itu beda sombong dengan itu ya. Nanti saya mungkin terkupas. Beda antara sombong dengan pesona diri. Ya, beda. Contohnya begini. Saya adalah mengklaim diri saya sebagai pribadi, tentunya kaitan dengan bisnis, mungkin Bro Hari tahu kan ya, Mindiarto juga Raharjo sebagai selling terapis. Iya. Itu kan? Betul ya? Oke, mungkin Bro Hari sering dengar selling terapis. Nah, apakah ini sombong? Enggak. Ini selling terapis itu sebuah profesi.
Saya mengklaim saya sebagai orang yang menterapi dari aspek penjualan. Tetapi saya itu akan menjadi sombong ketika mengatakan Mindiarto the best selling therapist. The best selling therapist. Pertanyaan, siapa yang ngasih stempel saya itu the best? Artinya kan menyombongkan diri, karena nggak ada orang lain Mindiarto adalah the best, maka diri sendiri yang bikin stempel the best, kan? Iya. The best selling therapist, contohnya kayak gitu ya. Ini contoh aja, saya memberikan kasih contoh diri sendiri daripada menggunakan yang ada di luar sana, kan nanti tersinggung. Nah, begitu kata the best muncul di dalam Mindiarto the best selling therapist, berarti Mindiarto ini sombong. Tapi kalau Mindiarto hanya selling therapist, itu the profesi. Berbeda. Boleh nggak orang naruh the best? Boleh. Boleh, katakan ya, Hari adalah the best motivation, gitu ya. Boleh, Hari. Boleh, Pak Hari Sutanto the best motivation. Tapi kan mesti ada yang mengklaim bahwa memberikan sertifikat Pak Hari itu adalah sebagai the best motivator. Siapapun institusinya ada. Tapi kan ada periodenya the best itu. Kan nggak dari tahun 2000 sampai 2021 the best terus itu. Tahun, anggaplah tahun 2010 sampai 2011, gitu kan ya? Ya nggak, boleh. Karena bukan menyombongkan diri, tetapi memang memiliki sebuah sertifikat atau sebuah pengakuan dari luar. Nah, ini yang sering terjadi kan, hal-hal yang mengklaim dirinya hebat, tetapi tidak ada yang memberikan stempel hebat. Membuat stempel sendiri lah. Baik. Nah, ini ketika kegagalan yang hakiki adalah ketika kamu ingin sukses, tapi dengan cara menjatuhkan orang lain. Itu pertanda jelas bahwa kamu tidak pernah yakin dengan kemampuan kamu. Jadi yang kita sekarang sedang hadapi, sedang lihat itu, kesuksesan presiden kita itu selalu dihujat. Kenapa? Karena dia tidak bisa melakukan hal yang sama. Karena dia tidak bisa perform, caranya supaya tidak bisa perform, yang bagus dijelekin itu. Nah, dicari salah-salahnya. Ya, yang mancung dibikin pesek juga, itu masih pesek, ada yang lebih mancung kok, kira-kira gitulah. Nah, ini contoh. Dengan kata lain, kamu pasti bukanlah karakter bangsa yang diharapkan. Jadi ketika banyak orang teriak macam-macam gitu, wah beginilah, dijolimi lah, macam-macam gitu ya. Saya tuh filosofinya kok simpel, Bro Hari. Kalau di rumah di komplek terus ada yang teriak-teriak yang jualan tahu Bandung. Nah, kira-kira Bro Hari tahu kan itu tukang tahu kan? Iya. Minyak goreng, tukang minyak kan. Nanti burger, pasti tahu kan Bro Hari itu tukang burger lewat kan. Iya. Nah, maka ketika di luar sini, ketika muncul teriak-teriak di media, wah dijolimi saya, sebetulnya dia yang sedang menjolimi orang lain itu loh. Bukan dijolimi gitu. Oke, itu karakter ya. Jadi karakter bangsa ya kita lihat apa yang dikatakan itu adalah sebetulnya diri dia. Nah, kebiasaan yang baik sulit dibentuk tetapi mudah diterima. Kebiasaan yang buruk mudah dibentuk tetapi sulit diterima. Nah, ini filosofi ya. Lihat Mindiarto di bawah. Jadi karakter itu makhluk apa sih? Karakter itu sebetulnya adalah obat generik. Jadi ketika kita bicara tentang wah karakter menjadi pemimpin bangsa, karakter sebagai menteri, karakter sebagai CEO, karakter sebagai manajer, karakter sebagai public speaker, karakter sebagai motivator, ya obat generik. Ya berlaku bagi setiap orang atau profesi pekerjaan apapun. Apa itu contohnya? Jujur, menghargai waktu, pekerja keras, pendidik teguh, patuh, disiplin, melakukan terbaik, loyal dan seterusnya. Dan semua profesi kan butuh ini gitu loh. Butuh karakter ini. Tidak terkecuali. Termasuk tokoh agama, kayak tokoh olahragawan, ya tokoh siapapun butuh ini. Nah, tinggal ditambah dengan kompetensi kan, ditambah kompetensi. Kalau kompetensi jadi presiden, karakter presiden selain ini ditambah apa? Menghargai tentang kenegaraan, kan gitu. Menghargai tentang memahami tentang ilmu tentang internasional, gitu. Nah, kalau pelukis memahami apa? Memahami tentang seninya, memahami tentang tata warnanya, memahami tentang art estetikanya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sebetulnya karakter itu adalah obat generik yang ditambahkan dengan kompetensi. Baik.
Nah, ini karakter itu ada olah pikir, olah hati, olahraga, atau fisik, ada olah rasa, dan olah karsa. Maka ketika itu semua, seperti tadi adalah plus kompetensi. Apapun. Jadi Bro Hari kalau profesi sebagai apa? Mau profesinya ngaku sebagai motivator, motivator bidang apa? Kalau mau ngaku sebagai coach, silakan. Coachnya coach apa? Tapi coach itu tetap jujur, menghargai waktu, pekerja keras, ditambah coach di bidang apa? Gitu loh, kalau sebagai coach. Itu kompetensinya, karena tidak ada coach itu segala, maaf ya, saya bilang, segala ilmu ngerti lah. Ya, betul. Sering sekali kan seorang coach tuh merasa, wah apapun ngerti gitu, bisa. Karena coach itu kan mengoptimalkan potensi. Itu coba tuh coach sepak bola suruh ngajarin tinju, itu bisa nggak? Loh kan pelatih sepak bola disebutnya coach kan, pelatih tinju disebutnya coach kan. Ya, coachnya tinju suruh ngajarin berenang itu, coba. Jadi, nah ini nih kadang-kadang kita suka terlalu apa ya, ini karakter kan menyombongkan diri, ngerti segalanya gitu loh. Wah segalanya bisa, wah udah begitu udah. Saya terus terang ketika ketemu yang begitu kan udah pasti saya tinggalkan. Kenapa? Nggak nyambung dengan dashboard saya gitu. Karena orang tuh pasti punya kompetensi di bidang apa gitu ya. Ilmu selling, saya ini kan marang melintang dunia selling kan ya. Ilmu selling itu ilmunya macam-macam, consumer good beda, durable produk beda, service beda, produk premium ilmunya beda gitu kan. Nah semua itu kan beda semua ilmunya, nggak bisa ilmu satu dipakai sama gitu. Ini contoh ya. Oke, saya akan lihat. Talk show rutin. Oke, baik ya. Ini plus kompetensi. Nah ini masa lalu dan inspirasi saat ini dibawa ke depan. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah apa yang ada di rumah ini juga membentuk tentang karakter. Dan sering sekali, maaf sekali, kadang-kadang saya banyak sekali suka tidak bersepakat dengan, karena anak saya senang termasuk ingin memprovokasi juga masyarakat, seakan bahwa seseorang anak gagal, sering terjadi ya, itu pasti salah orang tua, salah didik, salah asuh, itu kan salah di rumah kira-kira kan. Ya. Nah, terus terang saya termasuk yang tidak sepakat. Kesalahan anak itu bisa salah di rumah, salah didik, betul. Tapi bisa juga salah dunia pendidikan. Bisa juga adalah salah di pekerjaan atau profesi atau lingkungan di mana dia bekerja, berkarya. Saya yakin orang-orang yang bermasalah saat ini, gitu ya, akan dididik oleh orang tuanya dulu di rumah. Anda harus jujur, Anda harus damai dengan sesama manusia, sesama teman. Kan didikannya begitu orang tua dulu. Ya. Kenapa sekarang bisa jadi teroris? Apa ya dulu orang tuanya gue jadi teroris deh, gitu kan nggak mungkin juga. Ini contoh ya. Jadi salah apa? Kemungkinan besar adalah bisa salah pendidikan karena masuk sekolahnya adalah sekolah yang ekstrim, umpamanya. Kemudian dibawa menjadi profesi, atau pendidikannya benar, banyak sekali kan contoh beberapa bulan yang lalu seorang dosen mau bikin bom buat jihad. Nah, jadi dunia pendidikan rasanya kan enggak ngajarin begitu, bom dibikin bukan buat bunuh orang kan. Tapi akibatnya lingkungan di mana dia bekerja mungkin menciptakan sehingga itu terlalu. Jadi kesalahan seseorang tuh saya sangat tidak sepakat itu selalu masuknya ke rumah itu. Ya, nah, contoh, wah kurang pergaulan dengan orang tua, kurang dekat dengan orang tua. Waduh, orang tuanya nyari makan aja mungkin setengah mati ke sana ke sini. Kapan mau itu ya? Ini contoh ya. Kita terlalu mengeneralisasi masalah itu seakan-akan masalah itu hanya single factor itu ya. Nah, engkau belajar menulis dengan menulis, engkau belajar membaca dengan membaca. Nah, artinya apa? Buat karakter pemuda ini, Anda kalau ibaratnya sekolahnya adalah sekolah hukum, gitu ya, kan tujuannya supaya Anda bisa menjadi ahli hukum, kan begitu? Ya. Anda sekolah kedokteran supaya bisa ngobatin orang, kira-kira gitu lah. Anda sekolah di arsitektur supaya bisa gambar rumah, gitu kan? Kan gitu tujuannya ya. Nah, ternyata itu bergeser di dalam perjalanan, kan tetap ada proses belajar juga. Tetapi yang sering terjadi adalah Anda belajar bisnis ke seorang motivator, atau Anda belajar motivasi ke orang produksi gitu loh.
Atau Anda belajar motivasi ke orang banking gitu loh. Nah, artinya tidak belajar menulis dengan menulis itu. Nah, ini beberapa hal yang sering terjadi. Karena apa? Kembali, karena ada budaya instan generasi sekarang. Oke. Jadi, orang tua, pendidik, dan kantor adalah 3 komponen kemungkinan karakter kita sebagai pemuda ataupun generasi penerus perlu dilihat di mana masalahnya. Jadi kalau ketika masalah di pendidikan ya kita harus bertindak, artinya diambil dari dunia pendidikan untuk dipindahkan ke tempat sekolah pendidikan yang betul. Tapi kalau kita sebagai orang tua salah ya kita pun harus legowo, harus sadar diri untuk melakukan perbaikan sesuai dengan zamannya. Begitu juga kalau kantor salah, nah repotnya kantornya kan kebanyakan orang sudah mandiri ya, sudah dewasa, susah kantor pindah ke sana ke sini suka-suka dia gitu. Orang tua udah nggak terlibat banyak. Tahu-tahu udah lapor, Pak, Ma, aku bulan depan pindah, Ma. Kan gitu, tinggal tahu-tahu begitu kan. Oke. Nah, sikap belajar untuk menyayangi, melindungi perlu ditanamkan sejak dini, karena itu buah manis yang akan dipetik kemudian hari. Dunia akan menjadi damai, manusia akan saling toleran. Nah, ada nggak seorang anak dari kecil itu tidak damai? Mereka baru kenal, baru ketemu, satu umur aja kan langsung rangkul-rangkulan, langsung bisa main bersama, langsung bisa nah, sudah dewasa belum tentu hal itu terjadi. Karena apa? Karena proses lingkungan atau dunia lain yang menciptakan ketika karakter itu berubah. Oke. Belajarlah pada ahlinya sebab Anda tidak akan cukup lama hidup untuk memikirkan sendiri. Nah, ini yang cukup prihatin di Indonesia ini, Bro Hari. Hanya sebetulnya tuh kan nggak banyak. Kalau di dalam 100% kita bekerja, 100% hari, jadi setahun tuh anggaplah 300 hari kerja, itu kan dari 360 itu 300 hari untuk bekerja. Sebetulnya 4% adalah diasah agar kita tuh lebih kompeten. 4% dari 300 berarti tuh 4 kali 300 tuh berapa ya? 12 hari ya? Iya. 12 hari. Nah, kita tuh sebetulnya diminta 12 hari untuk belajar ketika sudah bekerja. 4 dari 312 hari. Tapi prakteknya di bawah 1%. Coba lihat, apakah karyawan kita sudah diberikan diberikan training selama 12 hari dalam setahun? Gitu. Nah, ini yang membuat kadang-kadang jalan pintas terjadi, kurang doktrinasi positif gitu ya. Maka akan muncullah karakter pemuda-pemuda yang senang instan. Ya. Baik. Hidup itu bagaikan bermain gitar klasik, tujuannya Anda adalah untuk menemukan kunci-kunci yang tepat, dalam nada yang tepat, dengan petikan yang tepat, dengan tempo yang tepat, sehingga Anda dapat memainkan kunci harmonisasi kehidupan yang Anda inginkan. Tidak ada formula, yang ada hanya adalah usaha. Jadi, tadi Bro Hari menanya, apa yang bisa saya lakukan selama saya berkarir 20 tahun dan 20 tahun, 42 tahun ya saya bekerja. Kalau dari 78 berarti saya sudah 24 tahun ya pengalaman kerja. 44 tahun ya, 44 tahun. Ya tidak ada lain adalah yaitu definisi passion, definisi passion. Ini kan untuk teman-teman pemuda saat ini definisi passion itu kan sangat saklek gitu. Saklek itu sangat strict dengan bakunya gitu. Ya, bukan salah enggak. Saya enggak passion di sana deh. Saya passionnya di sini sehingga bidang usaha saya kerjanya adalah ya pengen ini gitu. Passionnya saya ingin di startup, passionnya saya ingin buka kafe, passionnya saya ingin buka ini itu dan seterusnya. Kalau nggak buka ini itu ya kerja tuh nggak semangat lah, kira-kira gitu kan, karena passionnya dia kan begitu. Dulu namanya passion kan tidak seperti itu. Di mana Anda bekerja ditugaskan oleh perusahaan dan siap mau, tekan kontrak kayak ada agreement, maka secara totalitas kita tuh perlu bekerja di sana. Jadi passion itu ya di mana kita ditugaskan. Bukan lagi pilih-pilih kerjaan, bukan lagi pilih-pilih divisi, pilih-pilih lokasi gitu. Ya saya sendiri bekerja kan di sales pernah, di training pernah, di sales development pernah, di support pernah gitu kan, di produk konsumer pernah, produk industrial pernah, produk food pernah, di retail pernah, gitu ya. Nah, di mana ketika saya bertugas di sana kan totalitas itu is passion gitu loh. Ya, bukan senangnya di sini, senangnya di sini gitu ya. Nah, ini yang perlu difahami bersama kepada pemuda. Oke. Jadi karakter kita pada dasarnya adalah gabungan dari kebiasaan kita. Karena mereka konsisten, jadi kebiasaan-kebiasaan atau habit itu dilakukan di bawah sadar, gitu ya.
Dan pola yang sering tidak disadari, mereka terus-menerus setiap hari mengekspresikan karakter kita. Jadi orang yang sering terlambat, itu sebetulnya karena kebiasaan terlambat, tidak menghargai waktu, gampangin orang, atau ada orang yang kadang-kadang ke WC lama, atau kadang-kadang kalau jalan ngebut, kadang-kadang disalip dikit ngamuk-ngamuk, dan seterusnya lah. Itu kan merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang secara tidak langsung dijalankan terus, dan itu menjadi ekspresi. Jadi contoh orang, maka kadang-kadang kalau kita membaca perilaku manusia itu sebetulnya kan gampang. Orang yang makannya cepat, walaupun dalam teori sehat makan itu kan makan terlalu cepat nggak baik gitu ya. Tapi orang yang makan cepat cenderung pekerja cepat. Gitu. Orang yang jalannya ngesot, lambat, cenderung kerja juga lelet gitu loh. Loh itu kan behavior itu. Coba pelajari lah. Coba kalau yang makannya anteng, tenang, dihayati, gitu, cenderung kerja lambat. Coba kalau jalannya ngesot, lambat, geser, cenderung kerja lambat. Coba kalau yang jalannya tetap jualan gitu ya, kayak setengah lari itu, terus makan gitu, mesti kerja cepat. Dikasih tugas cepat beres, dikasih tugas cepat beres. Nah pertanyaan, pada titik manakah kita harus lakukan? Ya tentunya ini butuh kalibrasi ya. Maka kalau kita memahami ini semua, bahwa disiplin bersikap akan menciptakan karakter. Dan karakter melahirkan pemimpin atau pemuda yang berkebangsaan. Maka the past and the present inspiration bring the future. Jadi bagaimana karakter terjadi ya tidak lepas dari apa yang dilakukan dulu dan apa yang dilakukan saat ini dan kemudian apa yang akan dilakukan ke depan. Nah saya mau ngambil contoh, maaf saja saya melihat kita punya presiden sudah banyak. Tetapi kalau melihat yang ada 7 ini, saya kok memilih 3 ini, ya sejarah dulu, the past itu proklamator kita Presiden Soekarno itu adalah orang yang memang punya visi misi bagaimana Indonesia itu merdeka dan seterusnya muncullah Pancasila. Gitu. Gus Dur adalah orang yang betul-betul memahami situasional, kuat saat ini. Ingin mendidik segala sesuatu saat ini, dan Pak Jokowi adalah orang yang punya visi misi ke depan di dalam ini. Nah sebetulnya karakter pemuda saya ingin tuh menggabungkan ketiga-tiganya ini menjadi karakter bangsa, menjadi karakter pemuda. Ya, memahami, tahu tentang sejarah, belajar tentang masa lalu, dan memiliki rencana masa depan yang kuat. Ya siapakah itu? Nah ini yang kita harapkan nanti 2024 bisa dijawab nih, siapa nih yang bisa menjawab ini. Oke, saya ini lewat aja. Nah, mungkin satu hal yang ingin saya sharing adalah, jadi sering sekali kita egosentris itu begini. Ada orang yang sangat bangga dengan pendidikan. Oh, saya ini S2, saya ini S3, saya ini STLS, saya ini profesor, saya pengalaman, macam-macam lah. Ya, saya IPK-nya sekian dan seterusnya dan seterusnya. Saya dapat cum laude dan seterusnya. Ya, jadi memang untuk kerja benar itu butuh pinter. Supaya ngajarinnya nggak susah, ya. Tapi kan banyak sekali slogan-slogan di luar buat kita membutuhkan orang berkarakter gitu ya. Karakternya bagus, jujur, rajin, banting tulang, tapi kalau gobloknya, gelosornya nggak kira-kira kan ya penat juga gitu loh. Kan kira-kira gitu kan. Jujur, rajin, pekerja keras, nurut, nggak bantah, wah nggak pernah korupsi gitu. Tapi di IQ-nya glosor gitu loh. Ya penat juga. Jadi sebetulnya kerja benar itu dibutuhkan kepintaran, ilmu pengetahuan, pengalaman. Tapi kerja baik dibutuhkan karakter. Baik itu tahu benar dan salah, ada norma-norma, ada etika, gitu, ada dogma, gitu ya. Nah itu kan karakter ya. Baik, memang secara teori benar, secara buku, textbook. Tetapi kalau saya lakukan di tempat ini kok kurang tepat, gitu kan ya. Nah itu kan kerja baik tuh, gitu ya. Jadi, nah maka perlu kerja baik dan benar. Nah, sebetulnya pemimpin kita nanti kalau kita bicara tentang karakter pemuda, sebetulnya itu perlu diperkuat, mengkombinasikan dua-dua. Ada yang commanding people atau orang yang aliran keras, gaya komando. Nah, kita yang di kiri nih, itu kan presiden-presiden gayanya komando. Wajib begini, ini, harus begini, gitu ya. Tapi yang kanan itu pemimpin yang guiding people.
ya, menggait gitu ya, menggait ya, bagaimana sebaiknya dan seterusnya. Nah, kita harapkan mengkombinasikan kedua hal tersebut. Jadi dia bisa membimbing, bisa apa sih namanya tuh menjadi apa? Panutan itu ya. Tetapi juga panutan yang mempunyai karakter yang tidak terombang-ambing, kira-kira gitu lah. Jadi alangkah indahnya apabila pikiran kita juga berbunyi seperti perut ketika kita merasa lapar. Aduh, nih gue nih bodoh nih, langsung rajin belajar gitu loh. Akan luar biasa kalau bisa otak kita seperti begitu. Ya, pintar pekerjaan menjadi mudah. Jadi dengan ilmu yang cukup, ilmu yang memadai, ilmu yang benar, pekerjaan itu jadi mudah. Nggak ada pekerjaan sulit. Yang bikin sulit dan tidak bisa itu karena kita ketidaktahuan. Gitu ya. Tapi kalau kita tahu, semua mudah. Mau apapun itu ya. Nah, tapi karakter adalah pekerjaan menjadi ibadah. Ini kan dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi maka ketika kita bicara tentang bagaimana negara ini harus dibawa atau bagaimana dalam skop yang kecil perusahaan di mana kita berada di bawah, maka kita perlu memiliki orang-orang karyawan-karyawan yang memiliki IQ-nya baik atau karakter kepintarannya baik dan juga karakternya juga baik. Jadi pintar dan karakter. Supaya apa? Bekerja itu adalah bukan semata-mata Anda bisa cepat, benar, tetapi juga bagian daripada ibadah. Tidak ngeluh, tidak ada moral di sana bekerja gitu ya. Nah, ini yang ingin saya tentunya. Nah, nilai-nilai luhur itu apa sih? Nah, ini nilai-nilai luhur itu banyak, ada 18 kalau kita catat. Jujur, disiplin, kerja keras dan seterusnya dan seterusnya. Ya, demokratis, kemudian peduli sosial tuh ada kan 17 itu peduli sosial, enggak egosentris, ya peduli lingkungan, tanggung jawab. Nah, apa sih tanggung jawab? Bentuk jawab tuh artinya begitu saya mengatakan yes, saya bertanggung jawab terhadap keputusan itu. Apapun keputusan itu. Keputusan apapun. Jadi contohnya begini, mungkin ini simpel aja contoh ya, tanggung jawab. Wah, saya ketemu dengan Bro Hari di satu event, di sebuah pertemuan gedung, ya, anggap begitu. Pas mau pulang, saya nih anggaplah saya pakai taksi. Tadinya saya pilih mau pakai taksi, ikut orang, taksi, ikut orang, kira-kira begitulah ya. Kalau taksi saya keluar duit, kalau ikut orang gratis, tapi ada efek ini, efek itu dan seterusnya. Ya, gitu ya. Anggaplah kemudian Bro Hari ngobrol-ngobrol sama saya, Pak Min mau kemana? Oh, saya mau ke sana. Oke, yuk sekalian yuk ikut saya yuk. Contoh gitu ya, Bro Hari ya. Saya diajak sama Bro Hari. Kemudian ketika saya mengatakan, oke deh saya ikut. Artinya apa? Saya bertanggung jawab atas putusan saya. Saya ikut. Ternyata di perjalanan ada masalah, ada macet, amit-amit ya, mobil ketubruk sehingga saya jadi terlambat. Saya nggak bisa menyalahkan Bro Hari. Gara-gara Bro Hari ngajak nih gue jadi telat. Kan gitu ya? Nggak boleh. Karena saya sudah mengambil keputusan untuk mengatakan, ya saya ikut. Artinya tanggung jawab ada di saya. Gitu. Bukan lagi di Bro Hari. Sama, ketika saya pergi juga begitu. Naik bis, naik kereta, atau pakai mobil sendiri. Ketika saya memutuskan pakai kereta, ternyata delay, undur, ya itu tanggung jawab saya. Boleh marah-marah sama PT Kereta Api, boleh. Tetapi tetap itu tanggung jawab kita. Gitu. Nggak bisa ngeblame berlebihan. Kenapa Anda nggak pakai mobil? Kenapa nggak mobil sendiri? Dan seterusnya gitu kan. Nah, yang sering terjadi di dalam karakter orang itu adalah blame to the others. Nyalahin orang lain. Gara-gara lu sih, ya, baik ini kasus COVID kan nggak sedikit itu komplain terhadap pemerintah gara-gara COVID, nggak sedikit juga komplain pemerintah dengan ya kasus yang gampang lah. Ini kan akan kelihatan sekali karakter anak bangsa ini. Wah, vaksinnya begini, wah mahal, rakyatnya dikasih gratis, banyak juga yang nggak mau vaksin. Nah ini contoh kan. Jadi dan seterusnya. Nah inilah contoh-contoh adalah semangat kebangsaan kita nggak ada, tanggung jawabnya kita nggak ada, dan seterusnya. Oke, nah kita harapkan. Kemudian agar kelihatan cerdas, sesuai dengan topik, nilai-nilai luhur budaya bangsa itu ada di tempat ibadah. Kemudian agar karakter pemuda baik ya. Tentunya yang tadi ini sorry ya, yang merah ini kan yang tadi yang slide sebelumnya ya. Yang ini, yang 14 ini ya. Nah, 18 ya. Nah, untuk menjawab 18 itu karakter bangsa ini di sini dibutuhkan adalah sebuah kurikulum pendidikan.
Entah di mana, entah di PAUD, di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sekalipun ada sebuah kurikulum. Agar nilai-nilai yang budaya bangsa yang 18 itu bisa terjawab atau terakomodasi. Kemudian juga kita perlu berpegang teguh Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Nusantara, Undang-Undang 45. Begitu ada yang menyimpang membuat slogan-slogan di luar daripada ini, ya mestinya bertindak pemerintah. Nah ini kelihatan agak sedikit diabaikan, saya lihat ya, begitu leluasanya bawa-bawa bendera yang tidak sepantasnya, karena tidak masuk ke dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Kemudian juga tempat ibadah, karena salah satu tempat ibadah itu sangat mudah orang untuk apa ya, didoktrinasi, untuk dipercaya. Karena tempat ibadah tuh nggak pernah ada tempat ibadah bisa berdebat kan, semua yes loh. Siapapun di tempat ibadah di mana, ketika imamnya bicara, saya tanya imam, menurut ini kan nggak ada itu. Kalau di ibadah, yes semua. Tempat ibadah manapun, ditelan semua. Maka kita perlu juga membuat sebuah koridor-koridor atau pemantauan bagaimana keadaan itu. Dan kemudian ditunjang dengan perangkat-perangkat pendukung. Apa perangkat pendukung itu? Ya kebijakan pemerintah, kebijakan kementerian, kebijakan lingkungan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka perilaku dan karakter pemuda dalam tantangan dan solusinya itu adalah perlu tetap ada sebuah reward and punishment. Ya. Kemudian juga ada perlu paksaan untuk membiasakan. Apa sih yang sudah terjadi paksaan membiasakan itu? Contoh paksaan Indonesia ya, yang di Indonesia yang sekarang sudah menjadi rada budaya, antara area boleh merokok dan tidak merokok. Sudah itu dipaksa kan? Anda di ruang AC, di dalam ruangan tidak boleh merokok, mau merokok disediain tempat. Kalau dulu kan nggak merokok digabung jadi satu. Kemudian saya lihat juga yang berhasil dipaksa adalah budaya antri, dikasih queuing gitu. Dulu bisa serobot-serobotan mau apa check in tuh, tiketing ya, di kereta lah, di bis lah, di mana di dokter, di rumah sakit, puskesmas, di bandara, itu kan dulu rebutan. Yeah. Nah, sekarang sudah queuing, itu kan sebetulnya paksaan kan, membiasakan diri. Nah, kita kadang-kadang perlu dipaksa. Nggak bisa dengan ini hak saya nggak mau vaksin, ini hak saya. Tapi pemerintah ada dipaksa naik, Anda berangkat menggunakan pesawat kendaraan penerbangan ini, alat transportasi tidak ada vaksin, Anda tidak boleh. Nah itu kan paksaan tuh, dipaksa untuk divaksin ke satu, kedua dan seterusnya. Jadi memang diperlukan. Dan kemudian reward and punishment. Bagaimana yang patuh Anda berikan reward dan bagaimana yang salah Anda punishment. Bagaimana pekerjaan itu? Mulai dari satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, atau pekerjaan. Ya. Jadi kembali karakter itu tidak hanya independen, seseorang menjadi tokoh agama yang baik ataupun menjadi teroris, itu selalu orientasinya hanya gara-gara di rumah, gara-gara keluarganya. Ya, enggak. Pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pekerjaan tentunya ya, profesi itu. Nah ini kelihatan adalah hal demikian menurut saya. Nah maka tantangan dan solusi untuk menjawab topik kita, karakter pemuda, adalah pemimpin yang memiliki karakter kebangsaan itu adalah begini. Mari mulai saat ini dari kebiasaan kepentingan pribadi atau egosentris perlu bergeser. Bergeser kemana? Bergeser adalah ke kepentingan masyarakat sosial umum. Ya, perlu menjadi kepentingan masyarakat sosial. Contohnya apa sih? Oke, tenaga kerja mungkin kalau bisa sekian persen ngambil orang-orang lokal. Itu kan masyarakat. Kemudian ada share, ada apa lagi? Corporate responsibility, CSR ya. Corporate social responsibility. Itu kan perusahaan jangan egosentris, pengen untung doang terus ditelan sendiri. Adalah sebagian dana untuk CSR contohnya, ya begitu. Nah, tentunya kebiasaan-kebiasaan ini akan dibawa ke dalam pribadi kita. Ketika saya melakukan tindakan yang sekecil apapun di dalam rumah atau sekecil apapun di tetangga rumah, kita akan berpikir, ini merugikan kiri kanan nggak? Dan saya sering sekali kan, rumah saya juga di komplek, sering sekali orang tuh bawa-bawa dogi ya, beneran. Tapi nggak bawa itu, nggak bawa alat kalau si dogi itu buang kotoran.
apa namanya sih itu namanya pengki itu ya untuk menarik. Banyak lah ya. Nah itu artinya apa? Dia kan hanya kepentingan, wah saya senang aja ngasuh dogi saya. Soal dogi saya beol di tempat orang lain masa bodoh itu, bukan yang penting jangan di depan rumah saya gitu. Dan ini terjadi the real case. Artinya apa? Orang-orang macam begini kurang peduli terhadap sosial. Kemudian kepentingan pribadi bergeser lagi menjadi pesona diri. Nah, biasanya pesona diri, wih, gue hebat nih, gue jago nih, gue orang top nih, gitu ya, kira-kira gitu ya. Oke, perlu bergeser menjadi citra diri. Nah, citra diri tentunya memiliki pesona diri itu ya tadi agak sombong, wah gue orang hebat. Mungkin kita lihat selebritis kita, sebagian juga gitu kan pesona diri bahwa dia tuh orang kaya, wah bisa mengintimidasi ini itu, punya aspri banyak, kemudian ya merendahkan wanita, contohnya kan gitu ya kan, seakan-akan dia tuh orang hebat, kaya, kemudian memamerkan kayanya yang crazy rich tuh benar-benar crazy kan. Nah, kok bisa nggak sih banyak orang lebih kaya dari dia juga, tetapi tidak sebagai pesona diri, tetapi dia citra diri. Bagaimana bersosial, bagaimana dia membuat sebuah derma, bagaimana dia membuat bersedekah contohnya ya gitu, kemudian membantu orang lemah, membangun rumah ibadah gitu ya, kan nggak usah ngomong-ngomong tahu-tahu jadi gitu ya citra diri. Kemudian ada pesona kerja diri yang biasanya juga sering kerja individu. Nah, pesona diri biasanya kan suka kerjanya individu, maka berdampak kepada orang lain. Siapa berdampak kepada orang lain? Kalau kita bicara bernegara adalah pasti bukan hanya sekedar wah saya jadi presiden hebat, tetapi harus berpikir apa manfaat buat masyarakat. Ketika saya bekerja di perusahaan, wah sebagai GM yang hebat atau sebagai CEO yang hebat, apa dampaknya buat masyarakat? Gitu ya. Ketika saya menjadi kepala keluarga yang paling kecil di rumah itu di sini, apa dampaknya buat lingkungan kiri kanan depan rumah kita? Kehadiran saya di sini gitu. Nah, inilah sebetulnya yang saya ingin berbagi ke dalam topik malam ini, karakter pemuda, tantangan dan solusi. Disinilah sebetulnya solusi dari egosentris itu kita geser ya menjadi peduli terhadap pihak lain. Kira-kira begitu ya, Bro Hari. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan, Bro Hari, silakan. Ya, oke. Ini ada mau tanya begini, Pak Min. Ya. Jadi kalau sekarang dengan karakter ini, apakah setiap orang bisa dirubah? Karena karakter itu kan sudah dia dibentuk dari kecil, udah biasa nggak disiplin gitu kan, sudah biasa nggak tertib, gitu ya. Terus proses ini berjalan puluhan tahun. Apakah bisa dirubah itu, Pak? Saya punya kepercayaan penganut bisa dirubah karena ada faktor lingkungan. Contoh yang gampang, anggaplah supir-supir mikrolet kita adalah orang-orang yang tidak disiplin, nyetir ugal-ugalan, kan kira-kira begitu ya? Iya. Oke, coba bawa ke Singapura tuh. Supir mikrolet kita bisa berubah nggak tertib? Bisa. Yeah. Bisa, lingkungan menciptakan, hukum menciptakan, reward punishment menciptakan. Gitu loh. Jadi sebetulnya bisa, hanya apakah itu menjadi sebuah habit gitu ya, karakter bagus ini, nah ini butuh sebuah repetition ya, sebuah repitasi pengulangan sehingga bahwa menyetir yang baik itu tidak sembrono gitu, itu adalah menjadi value buat saya. Jadi ketika saya mengendarai dengan disiplin, itu adalah value buat saya dan value buat orang lain. Sama, mungkin driver-driver di Singapura yang tertib datang ke Indonesia bisa-bisa juga jadi amburadul, bisa nggak disiplin. Nah, nyetirnya bisa kacau balau. Nah, pertanyaan, apakah ini bawaan dari kecil? Yes, tapi lingkungan menciptakan. Nah, yang tadi, maka dibutuh sebuah paksaan, dikondisikan, ada rule, ada reward punishment-nya. Bisa. Nah, contohnya anak kecil dulu kan tidak pernah ada korupsi. Oh, nemu uang dikasihkan. Ini uang siapa ya? Saya nemu uang dikembaliin gitu kan? Udah tuanya kok jadi koruptor gitu loh. Dari mana? Kan ada faktor lingkungan yang menciptakan begitu. Oke. Nah, ini kan kalau dilihat memang betul ya, Pak, kondisi, tapi mungkin kondisi sekarang mungkin di Indonesia gitu, Pak. Kenyataannya kan hukum belum jalan dengan sempurna ya. Artinya tidak seperti contoh tadi Pak Min katakan, kalau di Singapura buang sampah, orang Indonesia kalau buang sampah di sana nggak berani gitu kan.
karena Betul. dia tahu hukumannya sangat mahal sekali gitu kan. Jadi dia nggak berani buang sampah sembarangan. Tapi begitu balik Indonesia, buang sampah lagi jadi kebanjiran gitu. Nah Karena ini. hukumnya itu kan di sini nggak ada. Nah, bagaimana sekarang mempengaruhi supaya ini menjadi kebiasaan? Karena saya sering juga lihat ini di jalanan, terutama di jalanan ini Ya, sebetulnya sangat membahayakan gitu, Pak Min. betul. Ya, Tapi itu udah tahu nggak boleh di lampu merah nggak boleh diserobot. Kedua, udah jalan satu arah tapi dilakukan oleh orang-orang motor yang berlawanan arah dan makin lama tambah banyak karena melihat orang lain seperti itu. Nanti kalau ada polisi baru mereka nggak jalan. Tapi kalau nggak ada polisi dia jalan lagi. Nah caranya bagaimana Pak Min untuk begini kondisi seperti ini? ini kalau lihat gambar ini, slide ini, kan ada perangkat pendukung. Perangkat pendukung kan kebijakan pemerintah, kebijakan kementerian, kebijakan polisi, itu perangkat pendukung tuh ya. Nah, sekarang artinya apa? Berarti para polisi, maaf ya kalau kaitannya dengan contoh kendaraan tadi, artinya apa? Perangkat pemerintah ini kan belum menyadari tentang fungsinya dia, tentang undang-undang, tentang peraturan belum dijalankan dengan baik karena tidak melihat ada values gitu loh. Nah, itu ya satu. Kedua juga kita banyak tenggang rasa. Nah, tenggang rasa inilah yang kadang-kadang dianggap sebagai sebuah demokrasi, dianggap sebagai hak asasi. Lalu contohnya kayak kita demo memang undang-undang mengajarkan untuk demo itu adalah sesuatu yang boleh menurut undang-undang. Ya, itu hak. Tapi pertanyaan kalau nggak diberikan melanggar HAM. Tapi pertanyaan HAM itu kan berlaku bukan untuk sebelah pihak, untuk semua pihak. Pejalan kaki juga punya hak untuk tidak terganggu kan. Itu contohnya ya. Itu contoh. Nah, ini contoh. Nah, maka kasusnya Bro Hari dengan pertanyaan tadi ada sebetulnya ada faktor juga peran pemerintah ini yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Reward punishment-nya belum berjalan. Ya, belum berjalan atau peraturannya tidak ditertibkan. Jadi makanya orang akan mengatakan bahwa dia melanggar. Kalau di Jepang orang melanggar, anggaplah Bro Hari di depan melanggar, saya di depan melanggar, saya di belakangnya Bro Hari melanggar juga, saya ditangkap. Ya, kalau ditangkap, loh kenapa itu Bro Hari melanggar juga nggak ditangkap kok saya melanggar ditangkap. Di Jepang mengatakan it's your no problem, itu bukan urusan Anda. Yang Bro Hari tidak ditangkap itu bukan urusan Anda adalah Anda tidak disiplin, Anda melanggar. Itu loh. Nah, inilah yang kadang-kadang yang menjadi sebuah masih dilema di kita. Ada faktor satu dan lain hal yang membuat kondisi ini tidak seideal seperti yang kita harapkan. Bisa nggak? Bisa. Hanya pertanyaan apakah kita mau melakukan perubahan-perubahan itu secara revolusi atau evolusi kan? Nah, kalau revolusi itu artinya perubahan itu dilakukan bisa cepat, dampaknya bagus, tetapi akan gejolaknya tinggi kan? Wah, yang konten begini, yang demo begini. Tapi evolusi itu dilakukan dengan pelan-pelan, nggak berasa, tahu-tahu tercapai, tapi lambat resikonya. Ya, gejolaknya kurang. Nah, kelihatannya saat ini dalam kasus-kasus yang Bro Hari katakan mengambil sikap evolusi perubahannya. Disiplin tilang dulu melalui elektronik. Contoh kayak gitu loh. Ya, contoh itu kan sebetulnya kan evolusi menurut saya. Ya. Tapi kan begitu ada fotonya, thread gitu kan, nggak bisa nolak lagi, bayar. Oke. Banyak lah. Kalau bicara PR masih banyak PR yang harus dilakukan Bro Hari. Tapi saya ingin mengatakan kembali ke dalam diri kita masing-masing bahwa kita tuh punya values. Jadi ketika saya bekerja, ketika saya hidup gitu ya, apa sih value saya gitu? Ya. Nah, ketika kita memahami value diri saya kan nggak peduli orang lain melanggar, tuh saya harus ikut melanggar gitu kan. Orang lain bertindak salah, saya harus ikut salah. Orang lain merah terus belok, saya nggak perlu merah ikut belok gitu loh. Oke. Karena value saya masih mengandalkan orang lain. Remote saya masih dikendalikan orang lain itu. Ya. Baik, Pak Min, luar biasa ini ya. Jadi saya kalau boleh simpulkan ini sebetulnya materi Pak Min ini sangat bagus sekali ya. Artinya kalau saya menyimpulkan, kalau kita semua punya karakter yang ya artinya yang baik, yang seperti tadi Pak Min sudah tunjukkan positif yang ada berapa 18 itu ya. Saya rasa bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang luar biasa hebat. Betul ya? Betul. Nah, pesan yang Pak Min sampaikan ini memang sangat penting sekali untuk kita semua. Artinya kita nggak usah mengharapkan dari pemerintah dulu atau dari orang lain,
Tapi mulailah dari masing-masing diri kita dulu gitu kan. Setuju. Ya, dari masing-masing diri kita mulailah jadi orang yang disiplin gitu kan, bertanggung jawab gitu kan, dan hal-hal yang lain yang tadi Pak Min sudah sampaikan, sehingga itu akan mempengaruhi lingkungan sendiri, ya kan? Dari lingkungan akan mempengaruhi negara ini. Jadi negara ini sebetulnya mau maju atau tidak maju dimulai dari setiap individu yang ada di dalam diri orang, yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Betul, Luar betul. biasa. Bro Ya, Hari, ini, sebagai contoh juga, sebagai closing, mungkin sebagai contoh, mungkin ya. Bro Hari tadi WA dengan kita, Pak Min boleh join deh 5 menit sebelum dimulai gitu ya. Saya kan 30 menit sebelum dimulai itu sudah standby. Bahkan Ya. prepare. Itu adalah memang saya jarang untuk ngambil sebuah sebuah pekerjaan last minute. Saya kan well prepare, aman itu kan ya. Yakin kita TikTokan dulu gitu. Ini sebagai contoh saja, sebagai contoh. Ya. Oke. Artinya Pak Min menunjukkan juga ya, tanggung jawab dan kedisiplinan ditujukan juga gitu ya Pak ya. Oh iya. Dan bekerja dengan selalu profesional gitu ya Pak ya. Misalkan terbaik lah ya, terbaik lah. Nah, ini saya acungkan jempol nih Pak, karena biasanya memang kalau pembicara lain 5 menit, 10 menit sebelum mulai. Pak Min 30 menit sebelum mulai sudah buka ini. Sudah masuk. Luar biasa gitu Pak. Oke, baik Pak Min, terima kasih. Kira-kira terakhir ada closing statement dari Bapak, Pak, sebelum saya tutup. Intinya adalah hidup itu perlu kita sendiri yang memberikan nilai ya. Kita akan yang memberikan nilai. Jadi nilai itu kan sebuah yang abstrak buat saya. Dan ketika kita memberikan nilai, dan tidak selalu pengertian nilai itu adalah absolut materi. Absolut. Nah, ini yang sering terjebak, orang tuh berlomba-lomba ingin kaya, tuh pengertian kayanya materi ya. Tentu kaya kan tidak selalu materi, bisa kaya network, bisa kaya itu karena kawan, kaya itu karena ilmu, kaya itu karena komunitas, kaya itu karena family-nya bahagia, kaya itu bisa berbagi, itu senang, gitu. Itu kan sebuah values gitu. Jadi utamakan dulu adalah kita butuh materi, setuju saya butuh. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Mindiarto cukup materi? Saya anggap saya tidak berlebih, saya cukup. Gitu ya, saya juga kan nggak mengkhianati gitu ya, cukup. Tapi apakah saya berlebih? Tidak. Gitu. Tapi kalau bicara tentang networking, rasanya saya berangkat ke Indonesia nih, 44 provinsi, nyari orang, setiap orang di tiap provinsi, saya pasti ketemu teman. Iya, emang luar biasa Pak Min emang. Temannya banyak sekali ya. Sampai Zoom-nya pun setiap hari waktu itu ya. Temannya diundang semua. Oke, baik. Pak Min, terima kasih banyak ya Pak Min. Hari ini sangat begitu motivasi dan memberikan insight ya. Dan mudah-mudahan Pak Min selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu diberkati Pak, sehingga bisa terus menginspirasi banyak orang ya Pak Min ya. Amin, terima kasih. Oke. Baik, saya matikan ini dulu ya, slide ya Pak ya. Iya. Baik. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kalau saya boleh simpulkan, mungkin bagi Anda yang mendengarkan, apakah yang hari ini yang mendengar ataupun nanti dari rekaman, saya hanya mungkin mengatakan bahwa kalau misalkan Anda ada orang yang mengatakan, itu kan orang lain, biarinin aja gitu kan. Ya, seperti tadi Pak Min mengatakan, nilai itu harus dibangun dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah membiasakan diri, yang kita lihat dari orang lain yang tidak bagus, ya kita tidak perlu harus ikuti gitu ya. Dan kebetulan memang ini materi yang saya boleh bilang sering saya memberikan training motivasi tentang attitude ini, sikap mental ini. Karena ini sangat penting. Dan kenyataannya adalah kalau kita terlalu sering, selalu negatif, selalu hal yang tidak benar yang kita lakukan dalam hidup, kita akan mengalami sendiri kepahitan dalam hidup ini, penderitaan dalam hidup ini, masalah, stres yang berkepanjangan. Itulah. Jadi kalau kehidupan kita selama ini sering mengalami hal yang demikian, maka Anda harus mulai memperbaiki attitude Anda, sikap mental Anda, ya, karakter Anda, ya. Itulah hal-hal yang mungkin hal yang sepele, tapi dampaknya luar biasa besar sama hidup kita. Keberhasilan kita ditentukan oleh attitude kita, sikap mental kita ataupun karakter kita itu. Jadi mulailah kita bangun dari setiap diri kita, bangun karakter-karakter yang bagus sehingga mempengaruhi
lingkungan kita, dan akhirnya negara kita menjadi maju. Kalau negara kita maju, akhirnya kan kita sendiri yang menikmati, anak cucu dan lain sebagainya. Dan itulah hal yang sangat menyenangkan. Kita tinggal dalam satu negara yang sangat menyenangkan, yang paling mungkin membahagiakan dan lain sebagainya. Ya, pesan hari ini sangat bagus sekali disampaikan Pak Mindiarto, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat kebijaksanaan menularkan apa yang sudah disampaikan dan kita merefleksikan untuk kita membangun negara ini seperti kalau berdasarkan penelitian, McKinsey mengatakan kita akan menjadi salah satu negara terbesar nantinya pada tahun 2030 kalau tidak salah begitu. Jadi kita tunggu itu. Tapi kalau andai kata kita tidak membangun dan ikut membantu pemerintah, maka mungkin penelitian itu pun nggak akan terjadi gitu. Karena kalau andai kata karakter yang dibangun adalah karakter yang merusak, karakter yang selalu mengganggu, atau karakter yang selalu tidak baik kepada sesama. Ya, mulailah dari kita masing-masing dan dimulai dari diri sendiri. Mungkin Bu Hari nambahkan terakhir. Saya baik, silakan Pak. Terinspirasi tadi selalu memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu termasuk adalah jangan segala sesuatu dianggap sebagai ambil positifnya aja. Saya termasuk yang anti ambil positifnya aja. Oke. Karena begitu terjadi ambil positifnya aja, kita tuh lupa diri untuk refleksi. Oke. Gitu ya. Oke, jadi selalu lihat dengan cara yang bijak aja gitu Pak ya. Oh iya. Jadi ketika seseorang salah, kita harus berani mengatakan Anda salah gitu. Tapi kalau ambil positifnya aja, oh nggak apa-apa, mungkin dia lagi capek gitu kan. Oke, baik. Demikian sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu pegangan dalam kehidupan. Dan Pak Min adalah satu contoh bukti nyata bagaimana beliau membangun hidup dari mulai posisi yang bawah, membangun karir dari salesman sampai top di puncak karirnya, dan sekarang memiliki juga bisnis sebagai senior consultant, partner, dan lain dari beberapa perusahaan yang beliau sedang tangani. Jadi mudah-mudahan pesan ini sahabat-sahabat kebijaksanaan dapat juga untuk menduplikasikan dan dijalankan dalam kehidupan. Dan kita akan membangun kehidupan kita supaya hidup kita ada manfaatnya. Kan kita hidup di dunia ini supaya bermanfaat ini bagi banyak orang, supaya menjadi arti di hidup kita. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kebijaksanaan bisa mendapatkan itu semuanya. Kita akan berjumpa kembali dalam minggu depan, dan tentunya sama dengan saya, Hari Sutanto. Dan minggu depan kita akan, Sis Natali bisa tampilkan mungkin? Ferry Wong ya? Ya, betul. Ini sahabat Pak Min juga ini. Ini ya. Jadi minggu depan ini kita akan bicara pengaruh Feng Shui terhadap hoki. Jadi kalau Anda merasa hoki itu keberuntungan ya, jadi ini Feng Shui ini ilmu yang lama begitu ya, ilmu dari Tiongkok yang lama. Ya, nanti kalau Anda merasa kurang beruntung, mungkin sebabnya kenapa? Nah, nanti minggu depan Anda hadir ya, supaya Anda bisa mendapatkan pengetahuan ya. Dan yang berikutnya adalah jika Anda terketuk hati ingin berbagi, karena kegiatan kami bukan hanya untuk memberikan seperti ini pengembangan mental, tapi juga kami membantu saudara-saudara kita juga ya. Seperti juga Pak Min ini yang saya lihat ini ya, dan semakin banyak orang-orang yang melakukan ini menurut saya juga baik, sehingga memberikan inspirasi hal-hal yang baik kepada lingkungan gitu. Jadi silakan Anda ingin menyatukan energi Anda bersama kami, silakan Anda boleh sumbangkan sedikit dana Anda, kami akan salurkan kepada kegiatan-kegiatan kepada orang-orang yang tidak mampu ya, yang saat ini ada di lingkungan kita, supaya kita membantu mereka juga. Dan kegiatan itu kita juga masukkan di dalam Instagram kita. Silakan follow dari Instagram kita, Gema Kebijaksanaan, dan juga jangan lupa follow dari YouTube Gema Kebijaksanaan bersama Pak Min. Pak Min kira-kira ini YouTube-nya? Oh, Mindiarto Jugo Raharjo ya? Mindiarto Jugo Harjo. Jadi silakan juga follow supaya selalu dengarkan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Baik, sahabat-sahabat kebijaksanaan, demikian yang kita bisa sampaikan.
Bersama saya Hari Sutanto, dan senang sekali hari ini Anda bisa mendengarkan ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi kehidupan Anda. Sukses buat Anda semuanya. Kita akan berjumpa kembali. Terima kasih. Yuk, makasih.